Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan atau suatu keputusan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke Wak Geng, kali ini saya ingin mengarah terhadap pihak ketiga. Hanya sekedar ingin mengarah dan ingin mengetahui bagaimana posisi pergerakan energi yang dimiliki oleh pihak ketiga untuk satu hari ini. Apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, dan apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonet, bisa saja tidak bersifat resonet. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran yang dimana gambaran tersebut berasal dari kondisi perasaan. Kondisi perasaan yang bisa saja untuk saat ini saya mengategorikannya sedang kecewa, di mana bentuk kekecewaan tersebut berdasarkan dari komitmen yang dimana komitmen itu sudah penuh suatu bentuk frustasi. Kalau saya mengarahkan kartu yang saya pegang ini terhadap kondisi pemikiran, mungkin kartu ini pun seperti mengatakan pihak ketiga seperti merasa salah melakukan suatu bentuk perjalanan komitmen terhadap manusia itu, di mana bentuk perjalanan komitmen itu tidak bisa lagi untuk memberikan suatu bentuk kebahagiaan sesuai dengan keinginan oleh pihak ketiga seperti di awal pertemuan. Karena bisa saja Wak Geng, manusia itu seperti masih merasa sangat sulit untuk move on dari diri kamu, di mana kondisi move on tersebut seakan-akan manusia itu memberikan suatu perbandingan antara diri kamu dengan pihak ketiga. Kalau saya mengarahkan kartu ini terhadap kondisi batin, tidak berbeda jauh antara perasaan, tetapi yang lebih parahnya batin yang dimiliki pihak ketiga seperti batin
yang tak terkendalikan untuk meluapkan suatu kondisi amarah. Muncul kartu Five of Cups, terdiri dari 5 cawan. Kalau saya mencoba untuk menarik satu cawan dari kelima cawan yang barusan saya katakan, satu cawan yang saya tarik ini memberikan suatu gambaran yang dimana ada kesedihan yang begitu sangat mendalam yang sedang dirasakan oleh pihak ketiga di atas perjalanan komitmen terhadap manusia tersebut. Ibaratnya pihak ketiga ini merasa komitmen tersebut tidak lagi memberikan suatu bentuk kebahagiaan, melainkan sudah kehilangan yang namanya kebahagiaan. Five of Cups, kesedihan, penyesalan, kehilangan kebahagiaan, merasa bersalah, merasa tertekan, menangis, menjerit. Itu muncul kartu Eight of Pentacles, terdiri dari 8 koin. Kalau saya mencoba menarik satu koin dari ke-8 koin tersebut, satu koin yang saya tarik ini, walaupun situasinya pihak ketiga sedang bersedih di atas perjalanan komitmen tersebut, ini pihak ketiga masih saja fokus untuk mempertahankan hubungan tersebut. Yang dimana ketika mempertahankan hubungan itu seperti memiliki suatu bentuk keyakinan bahwasannya manusia tersebut tidak lagi membandingkan diri kamu dengan pihak ketiganya, seperti berusaha memberikan suatu bentuk kepercayaan terhadap manusia tersebut, sementara manusia itu masih saja ingin bertahan terhadap diri kamu. Dia yang mengubah kondisi komitmen kamu, dia yang meninggalkan komitmen kamu, dia yang tidak bisa untuk memastikan komitmen kamu di masa lalu. Justru untuk saat ini, ketika memiliki pihak ketiga, manusia itu merasa seperti trauma kehilangan diri kamu, sehingga manusia tersebut seperti tidak mau untuk fokus terhadap pihak ketiga. Muncul kartu Knight of Wands, Pangeran Tongkat atau prajurit tongkat. Kalau saya mencoba menarik kata tongkat, tongkat ini seperti menggambarkan perjalanan komitmen itu hanya perjalanan komitmen yang penuh dengan kecerobohan. Ibaratnya ada satu kecerobohan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Apakah pihak ketiga saya mengategorikan atas dasar kecerobohan? Iya. Mungkin pihak ketiga ini secara tanpa disadari selalu meminta atau menuntut berbagai kebutuhan berdasarkan keuangan, membuat manusia itu merasa tidak sanggup. Dan bisa saja kecerobohan pernah dilakukan oleh manusia itu, di mana kecerobohan yang dilakukan oleh manusia itu membuat diri dia yakin bahwasannya apa yang sedang dia lakukan terhadap pihak ketiga itu adalah suatu perjalanan yang salah. Muncul kartu Nine of Swords, terdiri dari 9 pedang. Kalau saya mencoba menarik satu pedang dari ke-9 pedang tersebut, satu pedang yang saya tarik ini seperti memberikan suatu gambaran yang dimana perjalanan komitmen itu sudah memberikan suatu ekspektasi di luar dari keinginan, di mana ekspektasi tersebut berupa tingkat kesetresan. Ini antara kedua belah pihak sudah menganggap perjalanan komitmen itu sudah perjalanan yang tidak baik.
penuh dengan ancaman, saling memberikan kondisi pemikiran yang tidak wajar, saling memberikan tindakan yang tidak stabil. Nine of Swords, Wak geng. Bisa saja manusia itu merasa terancam dalam kondisi batin yang selama ini tertekan. Bisa saja pihak ketiga merasa komitmen tersebut memberikan diri dia suatu kondisi kesetresan karena kondisinya tidak lagi sesuai dengan pertemuan di awal. Queen of Swords, raja atau ratu yang memegang satu pedang. Kalau saya mencoba menarik satu pedang yang saya katakan barusan, pedang ini seperti membuktikan pihak ketiga seperti ada luapan emosi, atau mungkin manusia itu sakit hati, atau mungkin kedua belah pihak ini saling memberikan suatu sikap meremehkan. Ibaratnya ya sudah saling menyudutkan, ibaratnya ya sudah saling memberontak, ibaratnya sudah saling memberikan dampak keras kepala. Yang satu seperti tidak diperdulikan, yang satunya seperti orang yang harus memberi. Nih, Queen. Muncul kartu Price of the Dicks. Price of the Dicks. Sepertinya, Wak geng, ada seseorang juga ini yang mengendalikan komitmen tersebut. Kalaupun memang tidak ada yang mengendalikan komitmen tersebut, sepertinya ini situasinya masih bisa dikendalikan oleh pihak ketiga. Walaupun situasinya pihak ketiga merasa stres, tetapi pihak ketiga ini tidak mau untuk melepaskan manusia tersebut. Knight of Wands, keluar lagi kartu Pangeran Tongkat. Dengan kemunculan kartu ini, sepertinya antara pihak ketiga di luar dari komitmen tersebut, ini ada pertengkaran. Apakah pihak ketiga pernah bertengkar terhadap diri kamu? Mungkin pernah. Karena pihak ketiga merasa kalau manusia itu memberikan suatu sikap yang tidak baik, pihak ketiga ini merasa kamu itu ikut campur di dalam hubungan mereka. Ini ada pertengkaran, Wak geng, di luar dari komitmen yang dijalankan manusia itu. Atau mungkin ini manusia tersebut lagi banyak masalah. Dua koin yang bersilang, kiri dan kanan, kanan dan kiri. Kalau saya mencoba menarik satu koin dari kedua koin tersebut, satu koin yang saya tarik ini mengatakan apa? Kondisi keuangan mereka pun lagi bermasalah, lagi tidak stabil. Page of Pentacles, koin. Tadi dua koin, sekarang satu koin. Kalau saya mencoba menarik satu koin ini, koin yang saya tarik ini menggambarkan situasi keuangan mereka lagi miskin. Pantaslah pihak ketiga merasa sakit hati karena pihak ketiga posisinya dalam kondisi keuangan yang miskin. Miskin tetapi masih memberikan sikap untuk boros. Miskin tetapi masih mengambil sikap untuk berfoya-foya. Itu yang menjadi permasalahan terhadap pihak ketiga. Bersedih karena memang kondisi keuangan, kalaupun saya mengatakan bersedih dalam kondisi perasaan, itu hanya sekian persen. Intinya di dalam keuangan, Wak geng, manusia itu merasa tidak sanggup untuk memberikan apa yang seharusnya diberikan. Ibarat penuh dengan beban manusia itu. Itulah resikonya yang harus dia pikul ketika diri dia mengabaikan diri kamu
dan lebih memprioritaskan yang tidak selayaknya untuk diprioritaskan. Itu udah. Queen of Cups, raja atau ratu yang memegang satu cawan. Kalau saya mencoba menarik kata cawan, cawan ini seperti menggambarkan situasi amarah. Amarah, ketidakpekaan, ketidakpedulian, dan ketidaksetiaan. Kalau saya mencoba untuk menarik dari kata pekah, saya rasa antara kedua belah pihak ini sudah acuh tak acuh. Kalaupun komitmen itu masih dipertahankan, ya dipertahankan karena memang kondisinya terpaksa agar memiliki status. Status doang yang diharapkan, dan manusia itu pun mungkin malu kalau seandainya meninggalkan pihak ketiga karena diri dia pernah membanggakan pihak ketiga. Kalau manusia itu pernah membanggakan pihak ketiga di depan diri kamu, yang dia katakan pihak ketiganya memiliki materi yang begitu sangat luar biasa, yang bisa membantu diri dia dari segi kebutuhan atau memberikan manusia itu kebahagiaan, itu hanya sekedar omongan untuk memancing diri kamu agar diri kamu merasa kesal. Nyatanya manusia itu yang memiliki kestabilan. Ketika manusia itu memiliki kestabilan, ujung-ujungnya dia yang dimanfaatkan. Makanya muncul kartu Queen of Cups. Manusia itu yang lebih identik dari perjalanan komitmen itu untuk marah, karena dia merasa selama ini hubungan itu sudah membuat kehidupan dia hancur. Wow, kesedihan, unsur air, unsur api. Bagaimana Wak Geng? Dari apa yang saya katakan tadi, apakah bisa masuk secara logika kamu? Kalau menurut diri kamu bisa masuk secara logika kamu, ya silakan angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak bisa masuk secara logika kamu, ya tidak usah kamu angkat. Anggap saja ucapan yang saya katakan tadi sebagai gibahan yang tidak berfaedah, gibahan yang tidak berkualitas. Setidaknya diri kamu itu mengetahui untuk satu hari ini antara pihak ketiga di dalam perjalanan komitmen tersebut stres, depresi, ancaman, bersedih, frustasi, marah, miskin, sakit hati. Walaupun saya mengatakan hal tersebut, tetapi ini kartu bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut lebih parah. Manusia itu menerima pihak ketiga seperti menerima suatu bentuk ancaman yang membuat diri dia merasa menyesal. Oke Wak Geng, hanya itu yang bisa saya berikan informasinya terhadap diri kamu dari berbagai kartu yang saya pegang ini. Sebelum saya menutup perkataan saya, sekali lagi saya mengingatkan, saya tidak memberikan diri kamu suatu sugesti agar sugesti saya tersebut bermain di dalam pemikiran kamu. Semua kembali terhadap pola pemikiran kamu untuk menyikapi dan menanggapi ucapan yang saya katakan tadi. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak. Bisa aku tiba-tiba bersin, berarti ini terkoneksi terhadap pihak ketiga. Mantap kali ya, bisa langsung terkoneksi terhadap pihak ketiga.